Halo semuanya, apa kabar Bapak Ibu? Ini video ini saya tujukan kepada Ustadz Muhammad Ali yang dikenal sebagai Menachem Ali yang berhubungan dengan videonya beberapa waktu yang lalu sehubungan dengan diskusinya talk show-nya bersama dengan Dongkitan. Ya, mereka membahas tentang kisah tragis Yesus. Nah, sebetulnya di dalam video mereka itu mereka mencoba untuk menyampaikan pesan kepada para pemirsa bahwa agama Kristen itu ya sehubungan dengan penyaliban misalnya itu berbeda dengan cara pandang orang Yahudi dan berbeda dengan Islam, dan dia mencoba mengatakan bahwa pandangan orang Islam itu mirip dengan pandangan orang Yahudi, bahwa Yesus itu tidak disalibkan tetapi hanya diserupakan. Nah, terus di dalam video ini selain nanti kita akan melihat selain beberapa hal terhadap indikasi pernyataan-pernyataan dia itu dan kepedean mereka mengatakan bahwa Islam ini satu ajaran dengan ajaran Yahudi, ajaran agama Yahudi, kita akan melihat lebih dalam. Benarkah demikian ya? Dan salah satunya nanti misalnya tentang penghuni surga ini. Sepertinya ini menjadi trending lagi ya, karena ketika para polemikus Muslim ini sangat pede mengatakan bahwa Islam ini berasal dari Tuhan yang sama, dari Tuhannya orang Yahudi, tetapi ketika kita lihat di dalam tafsir-tafsir Al-Quran, di dalam hadis-hadis, di dalam Al-Quran itu sendiri, ternyata ajarannya sangat berbeda. Dan banyak orang Muslim tidak tahu hal ini, ya, terutama oleh orang-orang Muslim yang masih muda. Ya. Yang kedua, banyak juga Muslim berpikir bahwa surganya orang Kristen itu sama seperti surganya orang Islam. Ada week-weeknya, kan gitu. Nah, ternyata ini yang nanti akan kita bandingkan. Dan saya juga sekaligus nanti mengundang Bapak Ibu untuk kita diskusi ya. Kenapa orang ini begitu pede mengatakan bahwa Tuhannya ini sama dengan Tuhannya orang Yahudi, sementara ajaran Muhammad, bahkan ajaran Allahnya sendiri itu sangat berbeda. Nah, itu saja yang akan kita bahas nanti. Jadi kita akan teruskan setelah yang satu ini. Oke, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Pak John doang hari ini Bapak hanya dapat setengah kenyotan ya. Nanti yang lain biar dapat jatah, makanya harus dibatasi. Oke, jangan terlalu banyak coy. Nanti yang lain nggak kebagian gimana? Siapa yang tanggung jawab? Nah, hari ini kita tidak membahas tentang kenyotan-kenyotan dulu ya. Tapi nanti mungkin kalau ada yang mau diskusi nanti ya mungkin mereka mau menyinggung itu. Oke. Ini akan saya tunjukkan video untuk mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Menachem Ali beberapa waktu yang lalu. Ya, ini saya akan tunjukkan videonya orang Menachem Ali ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ya, ada video mereka kasih judul kisah tragis Yesus ya, kajian dokumen ya, dan mereka mencoba untuk memelintir isi dari dokumen-dokumen yang mereka sampaikan itu. Ya, ini perhatikan ada 3 poin yang mereka sampaikan dari semua talk show mereka ini. Mereka membuat 3 poin ya. Yang pertama, dia Menachem Ali mengatakan bahwa dia atau Yesus yang disalib itu bukan Al-Masih ya. Nah, ini kita sudah tahu, orang Kristen juga udah tahunya sebetulnya ya, bahwa yang disalib itu orang-orang Yahudi banyak lah ya, orang-orang Yahudi pada masa itu, terutama orang-orang yang membawa Yesus di hadapan Pilatus itu kan, ya mereka memang nggak percaya gitu loh. Mereka memang nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Al-Masih gitu ya. Berbeda dengan pernyataan Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang Yahudi percaya telah mereka bunuh Al-Masih gitu ya. Nah, yang kedua, dia yang disalib itu bukan Isa Al-Masih ya. Nah, ini pandangan Islam. Ini pandangan Islam yang kedua ini. Dan kemudian pandangan ketiga, dia yang disalib itu adalah Isa Al-Masih,
Yesus Hamasiah gitu ya. Nah, ini pandangan Kristen. Nah, ini dia mencoba mengatakan, lihatlah pandangan agama Yahudi sama dengan pandangan orang Islam. Ya, bukan Isa, bukan sama lah, dia mengatakan mirip, ya, mirip. Padahal dokumen tidak mengatakan demikian. Ya, dokumen mengatakan bahwa ada orang yang disalib, ya. Misalnya kalau kita baca di dalam dokumen Talmud yang mereka sampaikan itu, di dalam dokumen Talmud itu dikatakan ada yang disalib namanya Yesus gitu loh. Tetapi memang orang Yahudi tidak percaya itu Al-Masih. Nah, itu faktanya berbeda dengan apa yang dipercaya oleh Islam. Mereka percaya bahwa yang disalib itu bukan Yesus gitu. Ya. Jadi mereka tidak percaya peristiwa itu menyalibkan Yesus, ya. Nah, ini yang menarik ya. Nah, narasi ini ya masih terus mereka lakukan ya, termasuk misalnya narasi yang terakhir ini mereka bangun misalnya tentang penyaliban Yesus yang katanya tidak mungkin lah Yesus ketika disalib itu telanjang. Ya, tidak mungkin. Lalu mereka mencoba mencocok-cocokkan karena si Menachem Ali ini kan dia ahli filologi katanya ahli bahasa ya. Jadi dia mencoba untuk menyamakan pengertian khitan yang ada di dalam Kejadian ya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, dia menyamakan dengan pengertian kitona ya di dalam peristiwa ketika jubahnya Yesus itu dilepaskan ya, kemudian diundi. Nah, jadi sama seperti Menachem Ali kan mencoba ini Mahmadim. Nah, sama orang ini juga gitu. Kalau ada kesamaan bunyi, lalu mereka bilang itunya itu katanya. Waduh, memang kasihan juga orang ini kan. Tapi ya suka-suka mereka lah, ya kan? Suka-suka mereka, ya kan? Nah, jadi kalau kita telusuri lebih jauh ya, kita tidak perlu panjang lebar tentang surganya orang Kristen ya. Yesus sudah jelas mengatakan bahwa kalau kamu berpikir bahwa kehidupan setelah kebangkitan itu ada kawin mengawin, kamu sesat. Sesederhana itu. Kalau kamu berpikir bahwa ada kawin mengawin setelah kebangkitan, maka kamu sesat. Selesai. End of discussion. Kan gitu ya. Tetapi berbeda dengan Muhammad, datang dia di abad ke-7, dia bilang, gabung dengan saya, masuk dalam Islam. Ya, Allahu Akbar dibilangnya kan. Kalau kamu tidak mau agama Islam, maka kamu harus bayar jizyah. Kalau kamu masuk agama Islam, kamu akan dikasih bidadari nanti, katanya. Ini yang kadang-kadang ya sulit. Ya, makanya ketika ada Muslim bertanya, kenapa sih orang Kristen ini nggak percaya kepada Islam? Kenapa sih orang Kristen ini nggak percaya sama Muhammad? Ya itu dia, ajarannya beda, ajarannya lain sendiri. Ya, ajarannya tidak masuk di dalam ajaran orang Yahudi pun, juga ajaran Kristen jauh sekali. Dia mengajarkan hal yang lain. Entah dari mana-mana idenya itu, dia bilang, dikasih bidadari coy, katanya. Bidadari? Bukan hanya bidadari loh, katanya. Di dalam surga juga ada ini. Apa namanya itu? Ada jin. Ada jin? Memang Muhammad ini punya idenya ngeri ya. Tetapi saya nggak yakin itu adalah idenya Muhammad. Tetapi saya justru kalau kita lihat hasil penelitian ilmuwan Barat terutama ya, justru kita bisa melihat bahwa banyak ternyata isi Al-Quran itu yang dialterasi ya, atau yang ditambahkan kemudian. Bahkan misalnya nama Muhammad itu sendiri pun itu adalah sebuah ya kata ilmu pengetahuan ya, kata hasil penelitian. Diperkirakan kata Muhammad itu sendiri diperkenalkan jauh setelah Muhammad meninggal. Nah, diperkirakan itu dimasukkan di dalam Al-Quran itu sekitar abad ke-8 ya. Dan kemudian narasi-narasi atau yang dibangun di dalam sirah misalnya, sirah termasuk hadis-hadis, itu untuk memberikan konteks terhadap isi Al-Quran, terhadap ayat Al-Quran gitu. Nah, bayangkan konteks baru turun kemudian 200 tahun setelah
peristiwa terjadi. Nah, bagaimana konteksnya bisa diceritakan ya ketika peristiwa itu sudah lama terjadi, sudah ratusan tahun terjadi ya kan? Ya saya mencurigai ada banyak bumbu micin di sana kan gitu. Ya. Tapi itu keyakinan mereka. Itu keyakinan mereka ya. Nah, ini kita akan melihat nanti sama seperti judul yang kita bahas hari ini kan. Ya, Muhammad ini ngaku-ngaku nabi, coy. Ya, ngaku-ngaku nabi dia. Dia bilang dia nabi. Dan Islam juga mengatakan Muhammad ini nabi, ya kan? Tapi pertanyaannya kenapa surga yang dia perkenalkan ini kok beda banget sih? Bedanya minta ampun lagi, ya kan? Bedanya minta ampun lagi. Nah ini salah satu saya akan bagikan, ya. Saya akan bagikan salah satu, ini ya. Ini kemarin kita sudah pernah membahas ya. Ini sekali lagi ya, ini hanya untuk mengulang kembali kepada para muslim di luar sana yang sangat pede ya, yang sangat pede mengatakan bahwa Islam itu adalah bagian agama samawi. Agama samawi? Kamu bagian dari agama samawi? Kamu kayaknya baru bangun deh, ya kan? Baru bangun, belum cuci muka, ngomong ya kan? Oh, kami bagian dari agama samawi. Agama kami itu mengikuti Mila Ibrahim. Kata gitu. Nah, itu kan yang sering kita bahas ya. Itu yang sering kita dengar dari Islam ya. Itu yang sering kita dengar dari polemikus muslim. Kan gitu ya. Yang lucu-lucu orang ini. Lucu-lucu. Ya kan? Nah, jadi ini kalau misalnya kita lihat di dalam ini. Ini dalam surah Yasin misalnya. Surah Yasin 36, 54, 55 ya. Nah, ini yang ada, ini ya, 695 ya misalnya ya. Sebentar. Tabari 69. Nah, ini saya tunjukkan dulu ya bukunya kepada polemikus muslim di luar sana, biar mereka nanti baca buku ini. Nah, ini dia ya. Tafsir At-Tabari, coy. Ya, tentulah ini adalah salah satu sumber informasi tentang ajaran Islam lah ya. Dan ini tafsir At-Tabari yang memberikan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini menarik ini, coy. Ini menarik ini, ya. Nah, tadi Pak John doang dia berharap 5 kenyotan, katanya gitu. Jangankan 5 kenyotan, Pak. Ini mau kenyot seumur ini dikasih waktu berkenyot selama 70 tahun nanti. Jangan khawatir. Jangan khawatir Pak John doang. Ya, ini 70 tahun ada kesempatan untuk berkenyot di dalam surganya Islam, coy. Gitu. Ya, kalau nggak percaya biar kita baca. Kalau nggak percaya ya, ini saya bukakan ya. Ini dalam tafsir At-Tabari ya. Ya. Tanpa batas ya. Itu pun kalau misalnya cuma satu bidadari ya, belum lagi istrinya toh. Jadi kalau mau berapa kenyotan silakan ya kan? Silakan. Ini pokoknya kalau di dalam Islam ada semua. Itulah hebatnya Islam, coy. Itulah hebatnya Islam. Jangan kalian pikir Islam itu nggak hebat, nggak ada fasilitasnya. Ada, fasilitasnya ada. Ya, jangan kalian sepele, ya, jangan. Dan jangan kalian kurang-kurangi. Misalnya kalian bilang, aduh, itu kalau masuk surga itu untuk bersenang-senang itu, ya tidak lemas bidongnya itu. Jangan kalian bilang cuma 69 tahun, jangan. Tafsir mengatakan 79 tahun, coy. Nikmat apa lagi yang kurang ya? Nikmat apa lagi yang kalian dustakan? Pokoknya agama Islam nomor 1 lah ya kan, numero uno lah pokoknya ya. Numero uno dalam hal perwiwikan ya. Dalam hal perwiwikan di dalam surganya Islam ada ya. Jangan kalian ragukan itu. Jangan kalian ragukan ya. Karena memang dalam surganya orang Kristen Yesus sudah bilang, ya, kalau kamu berpikir itu kamu sesat. Nggak ada ya. Jangan berharap nanti di surganya orang Kristen ada wik-wik. Nggak ada. Nggak ada ya. Nah ini, tapi kalau kamu mau punya kenyotan ya. Jangankan 5 kenyotan ya kan. 1000 kali kenyotan juga ada di sana ya. Ngeri coy. Numero uno lah pokoknya ya. Nah ini kalau kita lihat di dalam tafsir ya. Dari Al-Qurtubi ini ya. Al-Tabari ya. Dikatakan di sini dalam Yasin 36, 54, 55. Katakan, maka pada hari itu ketika
Ya, pada hari itu seorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Ah, itu. Ya, jadi Pak John doang, nanti pasti kamu akan sibuk. Ah. Pak Serikum, saya kurang tahu. Ini jangan ngambil jatah Pak John doang ya. Saya kurang tahu ya. Ini kayak mana lah ajaran? Dari manalah Muhammad mendapatkan ide ini ya? Ya. Nah, lucunya banyak para muslim sekarang mereka pikir ini adalah ajaran agama atau ajaran Tuhannya orang Yahudi. Mana ada ini ajaran Tuhannya orang Yahudi seperti ini? Yang benar aja lah. Sejak kapan rasul-rasul Tuhan Yesus mengajarkan demikian? Nah, lucunya mereka mencoba untuk menghubung-hubungkan ini. Mereka bilang, lihatlah, Yesus mengatakan apa yang kehilangan nanti istrimu, nanti kamu akan mendapatkan 100 istri di surga. Itu kata Tuhan Yesus, katanya gitu. Nah, mereka mencoba-coba untuk membolak-balikkan fakta, padahal Yesus tidak mengatakan demikian. Ya, karena kalau kita itu ada video yang sangat bagus ya sebetulnya ini ya. Sebelum kita kesini ya, ini ada satu video yang bagus dari channelnya Tidak Biasa ya. Nah, sebentar saya carikan dulu. Bagus sekali videonya. Saya pikir ini menarik untuk ditonton oleh polemikus muslim yang sering memutarbalikkan tentang ungkapan Yesus ketika dia bilang akan digantikan 100 kali lipat itu ya. Sebentar. Oke. Saya melihat ada video yang sangat bagus. Ini dia ya. Ini di dalam video ini ya. Ini bagus sekali ini. Ini bagus sekali. Tentang seseorang yang meninggalkan ayahnya, ibunya, anak-anaknya, ladangnya, rumahnya, bahkan istrinya demi Injil dan demi nama Tuhan, maka orang itu akan mendapat 100 kali lipat ganda. Dan tidak sedikit orang Islam, para akademisi dan apologet Islam menggunakan ayat-ayat itu sebagai bukti bahwa orang Kristen pun dijanjikan 100 istri nanti di surga. Padahal ayat yang menyatakan akan mendapat 100 istri itu tidak ada. 100 kali lipat itu hanya ditujukan kepada rumah, kepada saudara-saudara, kepada ibu, kepada anak-anak dan ladang, bukan untuk istri. Nah, ini menarik ini ya, apa yang disampaikan oleh Pak, kok lupa saya juga namanya ini. Siapa namanya ini ya? Lupa saya. Tapi ini channelnya ini Tidak Biasa ya. Saya juga suka menonton video yang dia upload ya. Saya pikir dia mencoba untuk menggali ya, membandingkan misalnya terjemahan ya. Dia juga lebih jago dari saya lah minimal ya tentang bahasa Yunani. Kemudian juga sepertinya dia tahu bahasa Ibrani ya. Apalagi dia ini kan seorang penerjemah ya. Pak Zulkifli ya. Pak Zul. Ini Pak Zul ini jago ya. Saya akui lah. Dan saya pikir penjelasan dia tentang tuduhan Islam bahwa Yesus menjanjikan 100 istri di surga ini sangat bagus sekali. Penjelasannya sangat bagus sekali. Saya sangat menganjurkan Bapak Ibu menonton videonya ini. Ya, saya kasih linknya ya Bapak Ibu. Ini bagus sekali. Ya, penjelasan dia itu sangat bagus. Ya Pak Zul. Bagus sekali dia ini. Ya, jadi intinya itu, kalaupun itu dibawa secara literal, maka coba perhatikan ya. Kalau itu dibawa literal, ini yang menarik, bahwa bukan hanya istri dong kalau begitu. Saudaranya juga, bapaknya juga, ya kan, ladangnya juga. Ya, coba dulu bayangkan ya, mikir dulu lah. Kayak mana punya bapak kandung misalnya 100 orang. Itu kan secara logika kan tidak masuk akal ya. Nah, dan bukan hanya itu saja ya. Di dalam ayat itu juga dijelaskan bahwa itu terjadi di bumi, bukan di sorga. Jadi sangat berbeda dengan tuduhan para Islam, para Muslim yang mengatakan, itu surganya Kristen juga ada kok, dijanjikan 100 istri katanya. Karena kenapa mereka melakukan itu sebetulnya? Karena mereka malu. Apa yang mereka
Apa yang membuat mereka malu? Karena mereka malu ternyata ajaran Muhammad sangat berbeda dari ajaran para nabi, ajaran Yesus Kristus, ajaran para rasul. Ternyata teologi Islam, ajaran Muhammad 180 derajat berbeda. Jauh sekali, yang diajarkannya ada wik-wik di dalam sorga katanya. Itu kata Yesus, kamu sudah sesat itu. Ya, kamu sudah sesat itu. Ya, jangan lagi cari-cari masalah lah, ya. Itu kalau kamu berpikir bahwa ada wik-wik di surga, kamu sesat. Nah, kalau nggak percaya ajaran Muhammad, inilah yang diajarkannya, ya. Perhatikan ini ya, dibilang Allah berfirman. Kalau udah Allah berfirman, coy. Kalau Allah udah berfirman, jangan lagi kalian protes. Ya, jangan protes lagi. Kalau udah Allah berfirman, jangan berprotes. Oke? Nah ya Pak Cahaya Ilahi, kan sudah saya kasih link itu di atas, sudah saya pin. Silakan masuk kalau mau masuk ya. Itu kalau ada yang mau masuk silakan. Dari tadi saya sudah kasih itu. Nah itu dibilang ya. Maka pada hari itu, hari kiamat katanya ya. Seorang tidak akan, kita langsung ke tafsir ayat 55-nya deh. Ya. Tafsir ayat 55 ya kan. Kita coba lihat ya. Ini ya. Kita lihat ya. Ini takwil firman Allah ya. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Gitu. Nah pertanyaannya, kesibukan mereka apa sih? Ya kan? Kesibukan mereka apa sih? Nah, kalau Bapak Ibu penasaran apa kesibukan mereka, nah ini para ulama Islam menjelaskannya. Ya. Para ulama Islam menjelaskannya. Bukan orang Kristen, coy. Ya, jangan kalian salahkan orang Kristen menjelaskan Al-Quran kalian. Bukan. Ini bukan tafsir orang Kristen ini. Ya, bukan. Ya, apalagi ini bukan tafsirnya Scott. Ini juga bukan tafsirnya Pak John doang. Bukan tafsirnya Pak Serikum. Apalagi tafsirnya Pak Tentara Allah. Tentara Allah. Ini bilang Pak Tentara Allah. Ini bukan tentara Allah ya, tentara Allah ya. Yesus mati disalib pada hari ketiga, Yesus bangkit lalu naik ke surga. Sedangkan Muhammad diracun. 3 hari baru dikubur, sampai sekarang jadi bangkai dan pengikutnya masih berkonyok ria. Mikir gitu ya. Nah itu sudah kita bahas ya beberapa waktu yang lalu bahwa memang Yesus bangkit pada hari ketiga. Ya. Muhammad masuk kuburan setelah hari ketiga gitu ya. Nah sampai sekarang belum bangkit Muhammadnya gitu. Nah banyak muslim yang berdoa ya, banyak berdoa untuk Muhammad ya supaya diselamatkan ya, dan mereka berdoa juga supaya Muhammad ya kurang tahulah apakah Muhammad masuk surganya janahnya Islam ini juga saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ya, tetapi mungkin sajalah, mungkin saja itu kan urusan mereka ya, itu kan urusan mereka. Nah tetapi mari kita lihat dulu ya kan, ya mari kita lihat dulu ya. Dibilang di sini ya, para ahli takwil berbeda pendapat tentang arti lafaz. Oke. Nah, itu lafaz ini rupanya kesibukan yang Allah gunakan untuk menggambarkan kondisi para penghuni surga pada hari kiamat katanya gitu. Nah, dibilang ya, sebagian berpendapat bahwa masuk adalah bercengkerama. Weh, bercengkerama cuy. Kalian pernah nggak bercengkerama? Saya dulu berpikir kan, bercengkerama ini sekedar bercerita-bercerita, ketawa-ketawa ya kan. Bercengkrama lah, itu saya berpikir begitu. Ternyata di dalam tafsir ini bercengkrama ini sepertinya punya konotasi berbeda deh. Sepertinya punya konotasi berbeda ya. Tetapi saya tidak mau mendahului tafsir ya. Mari kita baca aja pelan-pelan ya kan. Mari kita baca aja pelan-pelan. Dikatakan di sini mereka berpendapat demikian, menyebutkan riwayat berikut. Ibnu Humaid menceritakan pada kami, yang berkata, ya aku menceritakan kepada Hafiz bin Humaid, ya bla 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 bla. Sesungguhnya senang-senang dalam kesibukan mereka, ia berkata kesibukan mereka adalah bercengkerama dengan para bidadari. Nah pertanyaannya, ini apa yang mereka bercengkeramakan ya kan? Saya kurang tahu bercengkerama ini ya. Saya pura-pura nggak tahu dulu lah ya kan. Pura-pura nggak tahu lah. Ini mereka cuma bercanda bergurau. Mungkin mereka
kuci-kuci, hotahe sambil lari-lari di taman mungkin cerita-cerita ya kan, bercanda-bercanda mungkin saya nggak tahu lah ya anggap aja gitu nggak tahu ya kan.